Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semangat pagi. Semoga hari ini kalian senantiasa sehat. Jangan lupa tingkatkan ibadah kalian, giat PHBS agar imun kalian luar biasa. Sudah siap belajar hari ini? Siapkan buku kalian dan yang terpenting siapkan semangat kalian agar belajar hari ini kita manfaat. Mari kita awal dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di pembelajaran tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, muatan SPDP, tari kreasi daerah. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami tari kreasi daerah. Dan yang kedua, siswa mampu menampilkan tari kreasi daerah. Anak-anak, tentunya hari ini kalian sudah banyak melakukan kegiatan bersama keluarga mungkin atau sendiri. Melakukan sebuah kegiatan itu tentunya ada tantangannya. Ketika kegiatan sendiri kamu harus melakukan semuanya sendiri. Namun saat kalian melakukan kegiatan kelompok, maka kalian harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, kompak, dan koordinasi serta komunikasi dengan yang lain. Dalam kesenian pun ada kegiatan yang dilakukan secara individu, ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Dalam menari ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok. Hari ini kita akan mencari informasi atau belajar tentang menari secara berkelompok. Berikut ada 4 contoh tarian yang dilakukan secara berkelompok. Yang pertama, tari bedaya Ketawang. Tari bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah atau yang disebut dengan Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja atau Sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit. Mengapa? Karena tarian bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang atau Jawa yang berarti langit. Tari bedaya Ketawang ini merupakan tarian sakral yang suci dan bersih karena memiliki syarat tertentu. Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tarian ini diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias serta gerak tarian yang sama. Tentunya kualitas gerak halus, cenderung lembut atau pelan, dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Tari kelompok lainnya yang kedua adalah tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah. Tari ini ditampilkan oleh 4 orang penari perempuan. Menurut sejarahnya, tari serimpi sudah ada sejak masa kejayaan Mataram Islam pada pemerintahan Sultan Agung. Awalnya, tarian ini hanya ditampilkan di lingkungan keraton dan penarinya merupakan penari pilihan keraton. Tari serimpi memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Pertunjukan tari serimpi ini diiringi oleh gamelan. Seiring perkembangan zaman, tari serimpi kini sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu dan acara budaya. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang tari Pakarena. Dari mana asal tari Pakarena? Tari Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Nama Pakarena berasal dari bahasa Makassar, karena yang berarti main. Penambahan awal pa berarti pelaku sehingga Pakarena berarti si pemain. Tarian ini ditampilkan oleh 4-7 orang penari yang diiringi dengan alat musik gandrang dan puik-puik. Para penari menggunakan kipas berukuran besar sebagai propertinya. Gerakan tari Pakarena sangat artistik, syarat makna dan halus sehingga sulit dibedakan antara satu dengan lainnya. Gerakan tari Pakarena ini menggambarkan filosofi yang menceritakan mengenai kisah kehidupan. Tentunya dalam menari Pakarena ini ada 2 aturan yang harus dipatuhi.
Yang pertama, seorang penari Pakarena tidak diperkenankan membuka matanya terlalu lebar. Dan yang kedua, gerakan kaki tidak boleh diangkat terlalu tinggi. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tari gantar. Tarian ini berasal dari Kalimantan Timur yang ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Tarian gantar merupakan tarian yang dipentaskan saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari ini berfungsi untuk melubangi tanah, dan bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangannya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Untuk lebih memahami gerakan tari gantar, mari kita simak gerakan dasar tari gantar. Berikut adalah unsur-unsur gerakan tari gantar. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Agar manfaat, kita akhiri bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.